adalah tablet flagship Xiaomi terbaru yang sedikit demi sedikit kemampuan HyperOS-nya mulai ditunjukkan. Terutama buat interaksi antar device yang gue yakin sebagian dari kalian nggak nyangka Xiaomi bisa lakuin ini. Selain itu, tablet ini punya chipset ngebut, build quality solid, dan dukungan aksesoris yang bikin pengalaman pakai tabletnya makin cihuy. Walaupun gue harus ingetin nggak semua orang cocok sama gadget ini ya. Yuk gue jelasin kenapa. Oke, ini dia boxnya yang cukup gede dan ada pensilnya juga yang nanti kita unbox nih. Berwarna dasar putih dengan tulisan Xiaomi Pad 6s Pro. Punya gue yang varian 8+256 ya, yang warna grey. Buat harganya nanti gue spill di belakang. Pas dibuka langsung disambut sama padnya sendiri yang diselimutin tulisan spek-spek tabletnya. Terus kotak ini isinya cuma kertas-kertas yang terlantarkan dan di dalamnya lagi ada kepala charger 120 watt dan kabel chargeran Type A to Type C. Habis itu gue korek-korek lagi boxnya yang ternyata nggak ada apa-apa guys. Tebel di kardus doang kayaknya. Terus ada satu kotak panjang lagi di dalam ya, yang isinya kertas terlupakan lagi dan dapat kepala pen cadangan. Uy, baik banget nih Xiaomi. Kalau Apple mah udah dicuanin lagi sama mereka. Peace. Pastinya langsung disambut sama Xiaomi HyperOS berbasis Android 14 ya. Terus setup dulu kayak biasa dan gak lupa regi sidik jari di atas sini. Setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 25GB dari total 256 punya gue. BTW pas gue cek cukup bersih dari bloatware ya. Kebanyakan app-appnya itu dari Google sama beberapa app bawaan Xiaomi. Oke juga nih. Tapi apakah ada iklan? Nanti kita cari tahu. Impresi gue tentang tablet ini, wah cukup gede ya. Dan menurut gue bukan tipe tablet yang bakal dipegang langsung terus. Paling nggak kalian masih punya stand-nya sih. Karena buat ukuran 12 incian, kalau dipegang lama bakal capek. Untuk beratnya sendiri udah setengah kilo lebih, atau lebih tepatnya 590 gram. Buat feel-nya sih terkesan mewah ya, modelnya mirip-mirip iPad dan berasa solid juga karena bermaterial aluminium dengan bentuk boxy gitu. Di sebelah atas tablet ini ada volume button, mic, konektor magnet buat pensilnya, dan mic lagi. Habis itu di sebelah kiri ada tombol power yang ngerangkap jadi fingerprint, yang walaupun nggak terlalu lebar areanya, tapi unlock-nya cepet juga. Habis itu ada lubang speaker. Kalau di bawah kosong, di kanan ada speaker lagi dan port Type-C. Di bagian depan ada layar berukuran 12,4 inch dengan rasio 3:2. Di tengah sini ada kamera selfie yang punya bezel tebel ya. Dan ini pas sih untuk ukuran tablet. Karena beda sama HP, kita butuh bezel tebelan buat pegangan jari. Habis itu perlu diingat, layar HP ini nggak dapat screen protector bawaan nih. Jadi mesti beli sendiri. Lanjut untuk bagian belakang punya kamera modul berbentuk kotak gitu. Yang di dalamnya ada 4 buletan. Dan nggak semuanya lensa kamera ya. Nanti gue jelasin lebih lanjut. Di sebelah kiri atas ada 3 pin konektor untuk nyambung ke keyboardnya. Terus karena tablet ini WiFi only, jadi dia nggak ada SIM card slot ya. Begitu juga micro SD yang nggak support. Plus lubang kebahagiaan headphone jack nggak ada guys. Oke, sebelum gue bocorin kemampuan tablet ini dalam hal interaksi antar device, mari kita kepoin speknya dulu. Yang punya layar gede 12,4 inch IPS LCD, yang refresh rate-nya mentok sampai 144 Hz, dan adaptifnya dari 30 sampai 144 Hz ya. Cuman secara manual kita bisa tentuin sendiri mau 60, 90, atau 144. Menurut gua, 90 Hz itu udah yang paling pas sih. Mulusnya dapet dan konsumsi dayanya juga lebih hemat. Cuman karena gue suka menghambur-hamburkan daya, tetap pilih 144. Lanjut ke performance, pakai chipset flagship tahun lalu Snapdragon 8 Gen 2 yang masih kenceng kok. Untuk skor Antutu sendiri dapat di 1,5 juta. Dan gue sempat ngegame Genshin Impact highest 60 FPS selama 20 menitan. Dan dapat FPS rata-rata hampir mentok di 58,8. Baterai cuma berkurang 7% dengan suhu yang adem di 29-30 derajat. Dengan catatan suhu ruangan gue ber-AC ya. Tapi emang yang namanya tablet biasanya lebih lancar sih buat ngegame. Dan suhu juga lebih adem. Karena permukaannya yang lebih luas, jadi penyebaran panasnya lebih merata tuh. Buat pengalaman ngegame di tablet segede ini, buat gue nggak nyaman ya kalau langsung pegang pakai tangan gitu. Kayak yang gue bilang sebelumnya, minimal pakai stand sih. Dan kalau mau lebih enak lagi ya pakai controller, walaupun nggak semua game support. Habis itu untuk baterai badak di 10.000 mAh dengan charging ngebut juga di 120 watt. Xiaomi ngeklaim ngecharge ke 100% itu cuma dalam 35 menit. Terus tablet ini punya dua kamera belakang ya. Pertama 50 megapiksel main dengan sensor JN1. Sedangkan satu lagi entah kenapa nyasar di sini, yaitu 2 megapiksel depth. Mungkin buat scan-scan dokumen kali ya. Tapi
Tapi emang ngaruh? Buat hasilnya sih kalau foto-foto dokumen gitu udah lebih dari cukup. Sedangkan foto-foto pemandangan juga udah oke gue bilang. Oke guys, ini contoh hasil videonya. Dengan resolusi mentok bisa sampai 4K 60 fps loh. Mantep. Dan ini buat zoom mentoknya ada di 6 kali ya. Overall lumayan sih. Kalau kalian lihat agak kusem gini, ini emang gara-gara lagi mendung aja sih. Agak gerimis juga. Terus buat kamera depan 32 megapiksel dengan resolusi video mentok di 1080p 30 aja ya. Kalau dipakai buat video call gitu ya udah cukup oke sih. Cuman kalau emang cahayanya agak redup, noise-nya bakal lebih berasa. Cuma ya bisa diwajarin lah. Terus gimana dengan kualitas mic-nya? Jernih? Oh ya, di samping kamera selfie-nya itu dia ada kayak lampu indikator warna hijau gitu ya, yang ngasih tahu kalau kameranya lagi nyala tuh. Untuk spek lainnya, tablet ini Wi-Fi only, jadi nggak bisa dimasukin SIM card. Habis itu punya 6 stereo speaker plus Dolby Atmos yang kualitasnya nggak kaleng-kaleng dah. Wi-Fi 7, NFC, dan USB port yang udah cepet juga di 3.2 Gen 1. Kalau mau mirror ke monitor juga bisa banget. Cuma entah ada settingan gue yang kurang atau gimana, suaranya jadi hilang. Mungkin disangka monitor gue ini ada speakernya kali ya. Oke, next mari kita intip kayak gimana Xiaomi HyperOS kalau dipakein ke tablet. Dan ini dia home screen-nya. Di tengah bawah sini ada dock-nya ya, yang maksimal isi 8 apps di bagian kiri. Sedangkan yang kanan adalah recent apps atau app-app yang terakhir dipakai. Kalau swipe dari kanan atas sini, buka control panel. Kalau sebelah kiri, keluarin notif. Kalau swipe bawah ke atas, keluar app drawer. Ya masih mirip kayak HP. Cuman kalau buka setting sedikit beda ya, dimana menu-menu utamanya itu ada di sebelah kiri dan isinya di kanan. Untuk multitasking tentu ada nih, bisa split screen kanan kiri gitu, dan emang cuma 2 app aja sih, nggak bisa split screen atas bawah. Terus kalau mau floating window juga bisa, dan maksimal 2 juga. Kalau mau dikombinasiin split screen sama floating window juga bisa. Terus kalau ditanya ada iklan apa enggak, sejauh ini gue nggak lihat sih. Biasa kan ada tuh di cleaner ataupun file manager, tapi gue nggak ketemu dengan catatan tablet gue ini yang versi global. Selain itu tablet ini juga punya fitur yang namanya workstation mode, yang bakal ubah tampilannya jadi ala-ala desktop gitu. Cara aktifinnya tinggal ke control center dan pencet icon ini. Nanti bakal tetap ada dock di bawah dan app-appnya bakal kebuka dalam bentuk window yang maksimal bisa tampilin 4 aja. Menurut gua, ini masih tergolong basic ya. Window-nya pun lebih kayak floating window, bukan kayak window di PC gitu. Untuk beberapa app, contohnya YouTube juga masih ngebug. Misalnya tab bagian bawah yang nggak bisa disentuh. Kalau dibandingin sama Samsung DeX, ya belum secanggih itu sih. Tapi menurut gua ini awal yang baik buat Xiaomi, yang tunjukin niat mereka nggak cuman fokus di hardware aja, tapi dari sisi software juga coba kasih fitur yang kayak begini nih, dengan catatan semoga kedepannya diimprove lagi. Nah, hal paling gampang buat cobain interaksi tablet dengan HP-nya adalah tinggal tempelin aja di ujung kanan ini. Nanti otomatis bakal mirror layar Xiaomi 14 gua. Dan perhatiin deh, delay-nya minim banget. Dan ini 2 arah ya, kita juga bisa touch dari tablet. Saat HP-nya mati gini, kita diem-diem juga bisa kendaliin loh. Tinggal unlock aja dari tablet, terus jalanin deh. Dengan kondisi layar HP mati tuh. Dan fitur ini dinamain Xiaomi Home Screen Plus. Cara aktifinnya pastiin kalian login di akun Xiaomi yang sama ya. Dan ada lagi di menu settings, terus interconnectivity-nya udah dinyalain. Menu interconnectivity ini nggak semua ada di HyperOS. Untuk sekarang yang gue tahu sih di Xiaomi 14 series doang. Dan dari fitur ini pun kita bisa dengan gampang transfer data ya. Bisa file, foto, video. Bahkan bisa langsung tarik file aja antar device ke app kayak Note sampai WhatsApp juga. Prosesnya bener-bener seamless banget sih. Tinggal drag and drop aja. Cuman sayangnya posisinya udah fix di situ aja ya, nggak bisa dipindahin atau gede kecilin ukurannya. Kalau lagi buka app lain jadi kehalangan gitu. Paling kalau mau ya diumpetin dulu swipe ke kanan. Semoga kedepannya bisa dibikin lebih fleksibel lagi. Terus kalau mau transfer data tanpa dikonekin gitu juga bisa kok. Tinggal select foto atau videonya, habis itu tempelin aja deh. Nanti langsung masuk. Habis itu ada fitur lagi yang misalnya kalau kalian lagi di luar nggak ada wifi, bisa otomatis langsung nebeng ke hotspot HP kalian. Jadi dari tabletnya langsung tap connect aja. Nanti hotspot di Xiaomi 14 otomatis bakal nyala dan nyambung sendiri. Ya itulah yang namanya ekosistem. Sama gua kasih satu contoh lagi ya, ini nggak kalah keren. Misalnya saat gua lagi curhat di Notes app-nya, yang mana secara spontan,
bakal butuh langsung ambil foto, tinggal klik di kiri sini aja buat otomatis buka kamera app di HP kita. Dan jepret deh. Yang hasilnya langsung nongol di Notes app-nya. Keren kan? Sebenarnya masih ada beberapa hal lagi sih yang bisa dilakuin. Dan buat kalian yang kepo tentang perekosisteman ini, gue udah sempat bikin video yang cukup lengkap. Tapi buat ekosistem Apple ya. Dan cara kerjanya juga cukup mirip. Bisa cus nonton di sini. Terus buat teman-teman yang suka gue bahas tablet kayak gini dan pengen terus gue bikin, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you. Pertama yang kalian mesti tahu, magnetnya cukup kenceng nih. Kalau digoyang-goyangin gini aman banget. Cuman pastiin mesti pas ya nempelnya. Bukan di tengah tapi agak pinggiran dikit. Dan buat yang nggak tahu, si pensil ini sendiri dia ada baterai ya. Yang mana tiap kali kita tempelin bakal sekaligus ngecharge. Terus kalau buat gambar gitu, latensinya cukup baik kok. Malah gue nggak berasa ada delay sih. Dan untuk tombol-tombol di sini ada fungsinya ya. Misalnya di drawing app, ini buat tombol yang panjang bagian bawah buat ganti tools. Kalau yang bagian atas buat ganti warna. Sedangkan tombol yang pendek ini bisa jadi pointer kalau ditahan gitu. Tapi kadang pointernya suka nggak akurat sih. Terus kalau buka kamera app, tombol yang pendek ini bisa jadi shutter juga. Jadi lumayan buat kendaliin dari jauh. Terakhir, buat app-app yang bisa ngetik gitu, kita bisa tulis pakai pensil gini ya. Nanti otomatis di-convert jadi teks. Mau app apapun nih. Misalnya gue coba YouTube komen, tinggal tulis aja. Dan dia ada beberapa gesture juga ya. Di antaranya kalau mau hapus bisa langsung coret-coret gini. Atau kalau mau dipisahin tinggal belah aja. Terus kalau mau di-highlight kata-katanya tinggal lingkarin. Dan ada beberapa lagi yang ditunjukin juga demonya di sini. Oh ya, mungkin bakal ada yang tanya juga, bisa pakai pensil model sebelumnya nggak bang? Jujur gue belum coba sih. Tapi kalau gue lihat di websitenya, untuk Xiaomi Smart Pen Second Generation cuman kompatibel sama Xiaomi Pad 5 series atau Xiaomi Pad 6 doang. Jadi kayaknya nggak bisa sih. Tablet ini yang dijual secara global cuma ada satu warna ya, yaitu Graphite Grey, dan ada dua varian, 8+256 sama 12+512. Buat harganya sendiri gue cek di Shopee Singapura mulai dari 8,3 juta sampai 9,8. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah bakal keluar di Indonesia? Kalau gua cek dari website seluler, katanya sih udah dapet sertifikat apa gitu dari Kominfo. Cuman kapan keluar dan berapa harganya gue juga nggak tahu sih. Mungkin ya harganya bakal sama atau malah lebih murah dari Shopee tadi. Kita tungguin aja. Overall, menurut gua kalau emang kalian butuh, wajib sih buat lirik tablet ini. Layar gede, chipset kenceng, portable, ada aksesoris pendukung, dan harganya yang harusnya lebih terjangkau dari kemampuan yang dikasih. Walaupun gue harus ingetin ini tablet bukan buat semua orang ya. Karena ukurannya yang gede tadi, yang mungkin malah bisa nyusahin. Karena nggak nyaman kalau dipegang gini aja. Butuh stand, habis itu buat simpen butuh tas yang lebih gede. Atau sisain space di meja kerja kalian yang lebih luas. Tapi buat sebagian teman-teman lainnya, tablet ini bakal menarik ya. Khususnya di bidang kreatif yang harus ngegambar bikin ilustrasi, presentasi di depan klien, atau bahkan buat editing juga.